Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ketua kelas, ada yang tidak hadir? Tidak ada Pak, hadir semua. Alhamdulillah, kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan Zoom yang kita cintai ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai kubus, yang dimana menggunakan model pembelajaran project based learning. Tetapi Bapak ingin bertanya kembali mengenai balok. Coba sebutkan apa-apa saja unsur-unsur yang dimiliki oleh balok. Adakah yang masih ingat dengan materi tersebut? Saya ingin menjawab, Pak. Oke, Bungsu, silahkan. Nah, unsur-unsur dari balok yaitu balok memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi, dan memiliki 8 titik sudut, Pak. Oke, bagus sekali, Bungsu. Baik, karena saya rasa anak-adik sekalian sudah paham dengan materi yang sudah lewat, jadi kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi kubus dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari kubus. Yang kedua, peserta didik mampu mengenai unsur-unsur yang terdapat pada kubus. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk membedakan jaring-jaring kubus dan bukan jaring-jaring kubus. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan rumus volume kubus dan rumus luas permukaan kubus. Baik, terima kasih kepada Pak Ilyas yang telah menyampaikan pengenalan materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mungkin langsung saja ke kegiatan inti, yang mana mungkin Bapak sendiri yang akan memaparkannya, yaitu tentang materi kubus. Jadi ini Bapak ada tampilkan bangun ruang 3 dimensi, yaitu kubus. Jadi Bapak nih sebelumnya mau bertanya kepada anak-anak sekalian, yang benda di sekitar kita atau di sekeliling kita yang bentuknya mirip seperti kubus. Untuk anak-anak, apa ada yang tahu bentuk yang seperti kubus? Tahu, Pak. Ya, Bungsu. Contohnya nih, apa nih? TV, Pak. Ada TV yang berbentuk kubus, Pak. Ya, baik, terima kasih Bungsu. Atau ada yang lain juga yang tahu salah satu benda yang mirip seperti kubus? Saya Pak, Ya, Rivo. jam berbentuk kubus Pak. Ya, benar sekali, Rivo. Kemudian apa nih, ada lagi anak-anak yang lain? Apa Pak? Rubik Pak, atau dadu Pak? Ya, benar sekali ya. Terima kasih Sahrul atas jawabannya. Benar. Jadi Rubik dan dadu juga benda yang bentuknya berbentuk kubus. Jadi ini Bapak ada tampilkan beberapa benda yang di sekitar kita yang bentuknya kubus. Yang pertama ada Rubik. Nah, Rubik ini seperti yang dikatakan Sahrul tadi, benar, bentuknya seperti kubus. Kemudian ada juga dadu, bentuknya kubus. Kemudian seperti pada gambar ini, yaitu gambar apa nih? Kue ulang tahun yang mana dipotong berbentuk kubus. Kemudian
ada juga benda yang terakhir ini benda jam seperti jam waker mungkin yang bentuknya kubus juga. Nah, kemudian ini Bapak juga mau tanya kepada anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak apa aja unsur-unsur yang terdapat di kubus? Ada yang bisa jawab? Saya izin jawab, Pak. Ya, Sarul. Jadi menurut pemahaman saya itu di kubus itu ada 6 unsur, Pak. Jadi antara 6 unsur itu yang pertama ada bidang diagonal, diagonal ruang, diagonal bidang, sisi, titik sudut, dan rusuk, Pak. Jadinya 6, Pak. Ya, benar sekali ya. Jawaban dari Sahrul ada 6. Ada 6 unsur-unsur dari kubus. Yang pertama itu ada titik sudut. Nah, kita ketahui ini bahwa di kubus ada 8 titik sudut yang terdapat. Kemudian unsur yang kedua yaitu rusuk. Yang mana rusuk di kubus ini terdapat 12, yang mana ke-12-nya itu sama panjang. Kemudian unsur yang ketiga yaitu sisi. Yang mana sisi ini terdapat di kubus ada 6, yaitu atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Kemudian ada diagonal, unsur yang keempat ada diagonal bidang. Kemudian ada diagonal ruang, dan ada juga bidang diagonal. Seperti pada gambar yang tampil ini. Jadi ada 6, seperti yang dikatakan Sahrul tadi, unsur dari kubus, titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jadi sekarang kita sudah mengetahui unsur-unsur dari kubus. Sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu mengenai jaring-jaring kubus. Nah, untuk jaring-jaring kubus ini, sebelumnya Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Baik anak-anak, jadi tugas kalian itu membuat jaring-jaring kubus sehingga kalian dapat menentukan rumus dari luas permukaan kubus dan volume dari kubus. Bahan dan alat yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, yang mana seperti pulpen, pensil, karton, gunting, dan alat lainnya yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring kubus pada hari ini. Untuk waktu pengerjaan, mungkin jadwalnya Bapak berikan 15 menit. Jadi 15 menit ke depan masing-masing kelompok udah siap dengan jaring-jaring kubusnya. Kemudian kalian presentasi hasil dari proyek kalian masing-masing. Baik anak-anak, ini waktunya udah berlalu 15 menit seperti yang Bapak katakan tadi. Apa ada beberapa kelompok yang udah siap dengan jaring-jaring kubusnya? Sudah, Pak. Rivo, bisa untuk mewakilkan kelompoknya mempresentasikan hasil proyeknya? Bisa, Pak, bisa. Baik, silahkan Rivo. Baik, Pak. Di sini kami telah membuat jaring-jaring kubus. Seperti ini jaring-jaringnya, Pak. Nah, kami membuatnya dengan ukuran 5 cm, Pak. 5 cm. Nah, di kubus kan terdapat 6 sisi. Jadinya terdapat 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, juga kubus dapat terbentuk apabila adanya alas dan atap. Nah, sini juga kami sudah menandainya, Pak. Di sini ada alas dan sini atap. Nah, bila kami membentuknya, maka akan jadi seperti ini, Pak. Nah,
Mohon maaf sebelumnya gambar kami, jari kami kurang bagus. Nah, jadi dari sini dapat kami simpulkan bahwasanya untuk mencari volume dari sebuah kubus itu dengan rumus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya mengenai jaring-jaring kubus. Jadi Bapak rasa sudah cukup baik dari hasil diskusinya, cuman tadi kurang dari bentuk kubusnya yang dibuat oleh kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2, siapa nih yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak Bungsu, Pak Bungsu. Baik Bungsu, kepada Bungsu dipersilahkan. Baik, nah saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami sudah membuat jaring-jaring dari sebuah kubus. Nah, ini merupakan bentuk jaring-jaring dari kubus yang sudah kami buat. Nah, di sini kami sudah menentukan luas dari permukaan kubus tersebut, di mana luas dari permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, kenapa luas permukaan kubus itu rumusnya 6 dikali sisi dikali sisi? Karena pada kubus itu terdapat 6 sisi yang sama besar, sehingga untuk menentukan luas permukaan kubus kita harus mengkalikan 6 gitu. Nah, di sini panjang dari kubus yang sudah kami buat itu adalah masing-masing sisinya itu panjangnya 3 cm. Jadi luas permukaan kubus yang sudah kami dapatkan itu luasnya yaitu 54 cm kuadrat. Nah, 54 itu didapat dari mana? Karena rumusnya itu 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, sisinya itu kan 3. Jadi 6 dikali 3 dikali 3. 6 dikali 3 hasilnya 18. 18 dikali 3 hasilnya 54. Jadi untuk luas permukaan kubus yang kami buat itu hasilnya 54 cm kuadrat. Sekian, Bapak. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita dapat mengetahui bersama bahwa dengan membuat jaring-jaring kubus, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam kubus. Itu ada sisi, titik sudut, kemudian ruas, kemudian rusuknya, dan juga sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dengan melihat jaring-jaring kubus itu kita dapat mengetahui rumus dari kubus, seperti luas permukaan kubus dan juga volume dari kubus. Yang mana kan yang kita ketahui bahwa luas permukaan kubus itu merupakan 6 sisi kuadrat, yang artinya bahwa semua sisi luas dari sisi kubus itu rumusnya sisi kuadrat, dan kita ketahui bahwa sisi dalam kubus itu terdapat 6. Oleh sebab itu rumusnya menjadi 6 sisi kuadrat. Kemudian juga untuk volume kita dapat mencari dengan rumus sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa dikatakan sisi kubik. Mungkin cukup sekian pembelajaran dengan Bapak, dan pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hedi. Kepada Pak Hedi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif dan juga Bapak Ilyas. Dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Arif dan juga Bapak Ilyas, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pagi kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Riko, silakan. Jadi saya ingin menyimpulkan di bagian unsur-unsur kubus, Pak.
Nah, unsur-unsur kubus itu terdapat titik sudut, sisi, rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal, Pak. Ya, betul sekali ya, Riko. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari Riko? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Sarul. Jadi dapat disimpulkan melalui pembelajaran kita pada hari ini bahwa untuk mencari sebuah volume dari bangun ruang kubus kita dapat mencari melalui rumus sisi kali sisi dikali sisi atau S pangkat 3, Pak. Ya, betul sekali ya Sarul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Salsa. Saya ingin menambahkan untuk bagian rumus luas permukaan kubus, Pak. Rumusnya itu 6 kali sisi atau 6S kuadrat, Pak. Ya, jadi kesimpulannya pada pagi kali ini, jadi unsur-unsur dari kubus itu seperti yang telah disimpulkan oleh Rivo, unsur-unsur kubus itu memiliki titik sudut, kemudian rusuk, kemudian sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Kemudian untuk mencari volume kubusnya itu sendiri, kita memakai rumus S pangkat 3 atau S kali S kali S. Kemudian untuk mencari luas permukaan kubus itu yaitu dengan rumus 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali S dikali S. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak harap kalian sudah dapat membaca atau mempelajari tentang prisma, karena materi selanjutnya yaitu tentang prisma. Demikian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.